Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali pada pembelajaran matematika pertemuan ketiga tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar bersama saya Nanik Desimiati, MPD. Ingat selalu pesan saya, buat hidup lebih hidup dengan terus mencintai matematika. Matematika itu indah dan mudah. Salam terus mencintai matematika. Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali tentang sifat perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Positif dikali positif, positif banget. Negatif dikali negatif, positif banget. Jikalau tandanya sama dikalikan, hasilnya positif. Positif dikali positif, positif banget. Negatif dikali negatif, positif banget. Positif dikali negatif, negatif banget. Negatif dikali positif, negatif banget. Jikalau tandanya berbeda, dikalikan hasilnya negatif. Positif dikali negatif, negatif banget. Negatif dikali positif, negatif banget. Contoh, yang pertama, minus 6 pangkat 3 artinya minus 6 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Minus 6 dikali minus 6 dikali minus 6. Kalikan dulu dua angka terdekat. Minus 6 dikali minus 6. Negatif dikali negatif, positif banget. Minus 6 dikali minus 6, positif 36. Positif 36 dikali minus 6, positif dikali negatif, negatif banget. Negatif 216. Jadi hasil dari minus 6 pangkat 3, minus 6 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya adalah minus 216. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu 1 per minus 2 pangkat minus 5. Ingat kembali sifat-sifat pada bilangan berpangkat. 1 per A pangkat minus M sama dengan A pangkat M. Pangkat miminnya hilang jikalau 1 pernya berubah jadi bilangan biasa, jadi bilangan bulat berpangkat. 1 per minus 2 pangkat minus 5 sama dengan minus 2 pangkat 5, mimin di depan angka 5. Sudah, lupakan saja, anggap dia nggak pernah ada. Cuekin aja. Minus 2 pangkat 5 artinya minus 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Kalikan dua angka terdekat. Minus 2 dikali minus 2, 4 banget karena negatif dikali negatif, positif banget. Minus 2 lagi dikali minus 2 lagi, negatif dikali negatif, positif banget. Minus 2 dikali minus 2, positif 4. Kalikan lagi dua angka terdekat, jadi yang minus 2 di sebelah kanan itu tidak ada temannya, tulis saja tetap di paling ujung kanan. 4 kali 4, 16. 16 dikali minus 2, hasilnya adalah positif dikali negatif, negatif banget. Negatif 32. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk akar dan bukan bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Contohnya akar 2. Apakah akar 2 bisa ditarik akar? Tentu tidak, tetap akar 2. Akar 3, apakah akar 3 bisa ditarik akar? Tentu tidak, tetap akar 3 dan seterusnya. Kita contoh ambil yang besar. Akar 24, apakah bisa ditarik akarnya? Tentu tidak, tetap akar 24. Akar 26, apakah bisa ditarik akarnya? Tentu tidak, tetap akar 26. Tapi nanti bisa disederhanakan untuk bilangan-bilangan tertentu dari yang namanya bentuk akar. Akar 27,
Apakah bisa ditarik akarnya? Tentu tidak, tapi bisa disederhanakan. Ini contoh bentuk akar di mana angka di dalam tanda akarnya bukan bilangan kuadrat. Cirinya, angka di dalam tanda akarnya bukan bilangan kuadrat, itulah bentuk akar. Bilangan akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Kita lanjutkan contoh bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar adalah bilangan akar. Bilangan akar dari bilangan rasional dengan hasilnya bilangan rasional juga. Contoh, berapakah akar 4? 2 banget. Karena 2 kali 2 adalah 4 banget. Akar 9? 3 banget. 3 kali 3, 9 banget. Akar 16? 4 banget. Karena 4 kali 4, 16. Akar 25? 5 banget. Karena 5 kali 5, 25 dan seterusnya. Akar 100 adalah pastinya 10 karena 10 kali 10 adalah 100. Kalian perhatikan bukan bentuk akar, angka di dalam tanda akarnya berupa bilangan kuadrat. Angka di dalam tanda akarnya berupa bilangan kuadrat. Jadi bentuk akar tidak bisa ditarik akarnya, angka di dalam tanda akarnya bukan bilangan kuadrat. Dia adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Untuk bentuk akar bisa disederhanakan. Untuk bukan bentuk akar bisa ditarik akarnya. Contoh akar 81, 9 banget karena 9 kali 9, 81. Dan angka di dalam tanda akarnya, ciri dari bukan bentuk akar, angka di dalam tanda akarnya adalah bilangan kuadrat. Kita akan bahas penyederhanaan bentuk akar. Contoh, ini gampang habis. Berapa sih akar 8? Cara penyederhananya, kamu bagi dengan bilangan kuadrat yang ada di dalam tanda kotak putih. Berapa sih bilangan kuadrat itu? 1 kuadrat 1 banget, 2 kuadrat 4 banget, 3 kuadrat 3 kali 3 9 banget, 4 kuadrat 4 kali 4 16 banget, 5 kuadrat 5 kali 5 25 banget, 6 kuadrat 6 kali 6 36 banget, sampai dan seterusnya. Misalkan ada 24 kuadrat 24 kali 24 576, 25 kali 25 625. Dipilih di antara bilangan kuadrat tersebut dan seterusnya, bilangan kuadratnya. Siapa bilangan kuadrat yang bisa, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi angka 8? Ternyata bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi angka 8 adalah 4. Ya sih, angka 8 bisa dibagi 1. Tapi 1 terlalu kecil, kuntet, tiada akhir. Kita pilih yang besar saja. Maka akar 8, kita pilih bilangan kuadrat yang bisa membaginya. Bilangan kuadrat terbesar adalah akar 4. 4 dikali berapa supaya 8? Pastinya dikali 2. Jadi akar 8 adalah akar 4 dikali akar 2. Berapa sih akar 4 itu? Akar 4 adalah 2, karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 2-nya tetap. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Berapa sih akar 27? Dipilih dari 1 sampai 625 dan seterusnya. Bilangan kuadrat mana yang bisa membagi 27? Dipilihlah bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 27 adalah 9. Ya sih, 27 bisa dibagi 1, tapi 1 terlalu kuntet, sudah lupakan saja, anggap tidak pernah ada. Maka kita pilih yang bisa membagi 27, bilangan kuadratnya adalah 9. 9 dikali berapa supaya 27? Pastinya dengan angka 3. Jadi, akar 27 akar 9 dikali akar 3. Akar 9 berapa? 3 banget, karena 3 dikali 3 adalah 9 banget. Akar 3-nya tetap, jadi akar 27, 3 akar 3. Kemudian berapa sih akar 80? Dipilih dari 1 sampai 625 dan seterusnya. Mana bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 80? Bisa dibagi 1? Bisa sih, tapi terlalu kuntet. Bisa dibagi 4 kah 80? Bisa sih, tapi terlalu kuntet.
Bisa sih dibagi 9 kah? Tentu tidak. 80 dibagi 9, koma. Itu menimbulkan kebotakan di usia dini. 80 bisa lagi dibagi dengan berapa? Pastinya dengan 16. 16 dikali berapa supaya 80? Pastinya dengan angka 5. Jadi 16 dikali 5 itu 80. Berapa akar 16? 4, karena 4 kali 4, 16. Akar 5-nya tetap. Jadi akar 80 adalah 4 akar 5. Akar 5-nya tidak bisa ditarik akar, ya udah sih biarin aja, tetap akar 5. Kemudian berapa akar 150? Dipilih dari 1 sampai 625. Manakah bilangan kuadrat yang bisa membagi 150? Pilih bilangan kuadrat terbesar. Bisa dibagi 1, 150? Bisa sih, tapi terlalu kuntet. Kuntet. Sudah lupakan saja, anggap dia nggak pernah ada. Apakah 150 itu bisa dibagi dengan 4? Apakah 150 bisa dibagi 4? Bisa sih, tapi koma menimbulkan kebotakan di usia dini. Bisa dibagi 9? Bisa sih, tapi koma bisa menimbulkan kebotakan di usia dini. Jadi, apakah bisa dibagi dengan 16? Bisa sih, tapi koma bisa menimbulkan kebotakan di usia dini. Jadi yang bisa membaginya adalah 25. 25 dikali berapa supaya 150? Pastinya dikali 6. Berapa sih akar 25? 5 banget, karena 5 kali 5, 25. Akar 6-nya tetap. Jadi akar 150 adalah 5 akar 6. Kemudian berapa akar 252? Pastinya sih, kalian cari dulu bilangan kuadrat yang bisa membagi 252. Dipilih di antara bilangan kuadrat dari 1 sampai 625 dan seterusnya. Manakah bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 252? Dengan cara yang sama seperti tadi, ternyata yang bisa membaginya adalah 36. 36 dikali berapa supaya 252? Pastinya dikali 7. Berapa ke akar 36? 6 banget, karena 6 kali 6, 36. Akar 7 tidak bisa ditarik akarnya, tetap akar 7. Jadi akar 252 adalah 6 akar 7. Jadi yang bisa membagi 252 adalah angka bilangan kuadrat 36. Dan 36 harus dikali 7. Jadi akar 252 adalah 6 akar 7. Kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini guancil. Oke, nomor 1, berapakah hasil dari 2 akar 147? Ditambah 3 akar 243. Ditambah 4 akar 500. Ditambah 5 akar 180. Bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 147. Apakah 1? Apakah 4? Apakah 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya? Ternyata yang bisa membagi 147 adalah 49. 49 harus dikali berapa supaya 147? Pastinya dikali 3. Jadi 2 akar 147, 2-nya tetap, 147-nya bisa diubah jadi 49 kali 3. Akar 147-nya kita ubah menjadi akar 49 kali akar 3. Ditambah 3 akar 243. Bilangan kuadrat terbesar dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya yang bisa membagi 243. Bilangan kuadrat terbesar adalah 81. 81 dikali berapa supaya 243? Pastinya dikali 3. Jadi 3 akar 243 bisa diubah menjadi 3 akar 81 dikali akar 3. Bilangan yang di luar tanda akar tetap. Ditambah 4 akar 500. 500-nya ini kita ubah, kita sederhanakan di antara bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Yang bisa membagi 180 bilangan
kuadrat terbesarnya adalah 36. 36 wajib dikali berapa supaya hasilnya 180? Pastinya dikali 5. Jadi 5 akar 36 dikali akar 5. Baris yang kedua, akar 49, 7. Jadi 2 akar 49 akar 3 diubah jadi 2 dikali 7 akar 3. Ditambah 3 akar 81 akar 3. Akar 81-nya 9, sehingga jadi 3 kali 9, akar 3-nya tetap, karena tidak bisa ditarik akar ya. Ditambah 4 akar 100 dikali akar 5. Ingat ya, yang bisa membagi 500, bilangan kuadrat terbesar ya adalah 100. 100 dikali 5 adalah 500. Akar 100, 10. Jadi 4 kali 10, akar 5-nya tetap. Ditambah 5, akar 36 kali akar 5. Akar 36 adalah 6. Akar 5-nya tetap, tidak bisa ditarik akarnya. Kalikan bilangan dengan bilangan, akarnya tetap. Kalikan bilangan dengan bilangan, akarnya tetap. Oke, 2 kali 7, 14. Bilangan kali bilangan, akarnya tetap. Akarnya tetap, akar 3. 3 dikali 9, 27. Akarnya tetap, akar 3. Ditambah 4 dikali 10 akar 5, 4 kali 10, 40, akar 5-nya tetap. Ditambah 5 kali 6 akar 5, 5 kali 6, 30, akar 5-nya tetap. Akarnya sama, jumlahin aja. Yang akarnya sama, jumlahin aja, tapi yang dijumlahkan hanya bilangan yang di depan akar. 14 akar 3 ditambah 27 akar 3. Jumlahkan saja bilangan yang di depan akar, 14 dan 27-nya saja. 14 ditambah 27 hasilnya adalah 41. Akar 3-nya tetap. 40 akar 5 ditambah 30 akar 5. Akar 5-nya tetap, yang dijumlahkan adalah bilangan di depan bilangan berakar. 40 ditambah 30, 70, akar 5-nya tetap. Jadi hasil dari 2 akar 147 ditambah 3 akar 243 ditambah 4 akar 500 ditambah 5 akar 180 adalah 41 akar 3 ditambah 70 akar 5. Oke, kita akan bahas contoh yang kedua. Berapakah hasil dari 4 akar 175 ditambah 5 akar 252 ditambah 6 akar 245 ditambah 7 akar 320? Bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 175 di antara 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya adalah 25. 25 dikali berapa supaya 175? Pastinya dikali 7. Jadi 4 akar 175 kita ubah menjadi 4 akar 25 akar 7. Ditambah 2 akar 252. Bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 252 adalah 36. Karena bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, kemudian 25, 36. 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Dipilihlah bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 252, yaitu 36. 36 dikali berapa? Kali 7. Jadi akar 252 kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali akar 7, angka 5 di luar akar tetap. Ditambah 6 akar 245, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 245 dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan seterusnya adalah 49. 49 dikali berapa supaya 245? Pastinya dikali 5. Jadi 6 akar 245, 6-nya tetap, akar 245 kita sederhanakan menjadi akar 49 dikali akar 5. Ditambah 7 akar 320, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 320 dipilih di antara 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Ternyata 320 bisa dibagi dengan 64. 64 dikali berapa supaya 320? Pastinya dikali 5. Kita lanjutkan ke baris kedua.
4 akar 25, akar 7, akar 25-nya ada 5 banget. Akar 7 nggak ada, tetap akar 7. Ditambah 5 akar 36, akar 7, akar 36-nya ada 6. Sedangkan akar 7 tidak ada, tetap akar 7. Ditambah 6 akar 49, akar 5, akar 49, 7. Akar 5 tidak ada, tetap akar 5. Jadi 6 kali 7 akar 5. Ditambah 7 akar 64, akar 5. Akar 64 ada, yaitu 8. Akar 5 tidak ada, tetap akar 5. Jadi 7 kali 8 akar 5. Kalikan bilangan dengan bilangan, akarnya tetap 4 kali 5, 20, akar 7-nya tetap. 5 kali 6, 30, akar 7-nya tetap. 6 kali 7, 42, akar 5-nya tetap. Bilangan dikali bilangan, akarnya tetap. 7 dikali 8, 56, akar 5-nya tetap. Jumlahkan bilangan yang akarnya sama. Yang dijumlahkan adalah angka di depan akarnya saja. Kemudian akarnya tetap. 20 akar 7 ditambah 30 akar 7. Mereka suku sejenis, sama-sama akar 7. Jumlahin aja, jumlahin bilangannya aja, akarnya tetap. 20 ditambah 30, 50. Akar 7-nya tetap. Kemudian ditambah 42 akar 5. Ditambah 56 akar 5. Akar 5-nya tetap. Jumlahkan bilangannya saja. 42 ditambah 56 adalah 98. Akar 5-nya tetap. Jadi hasil dari 4 akar 175 ditambah 5 akar 252 ditambah 6 akar 245 ditambah 7 akar 320 adalah 50 akar 7 ditambah 98 akar 5. Kita bahas contoh soal yang ketiga. Berapakah hasil dari 7 akar 200 dikurangi 6 akar 8 ditambah 5 akar 48 dikurangi 4 akar 27? Ini guancil, tidak menimbulkan kebotakan di usia dini. 7 akar 200, ya udah sih kita sederhanain aja. Di antara angka 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Mana yang bisa membagi 200? Bilangan kuadrat terbesarnya pastinya 100 dikali 2. Dikurangi 6 akar 8. Akar 8 bisa disederhanakan. Bisa dibagi dengan bilangan kuadrat terbesar, yaitu 4. 4 kali berapa supaya 8? Dikali 2. Ditambah 5 akar 48, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 48 diantara 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya adalah 16. 16 kali berapa supaya 48? Dikali 3. Dikurangi 4 akar 27, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 27 diantara 1, 4, 9, 16, dan seterusnya adalah 9. 9 kali berapa supaya 27? Kali 3. 7 akar 100 akar 2. Akar 100 10 banget. Jadi 7 kali 10 akar 2-nya tetap. Kan akar 2-nya tidak bisa ditarik akarnya. Dikurangi 6 akar 42 akar 2. Akar 4 berapa sih? 2 banget. Akar 2 berapa sih? Nggak ada. Ya udah sih, tetap aja akar 2. Kemudian 5 akar 16 akar 3. Akar 16 4 banget, akar 3 nggak ada, tetap akar 3. Dikurangi 4 akar 9, akar 3, akar 9 3 banget. Akar 3 nggak bisa ditarik-tarik, akarnya tetap akar 3. 7 kali 10 akar 2. Kalikan bilangan dengan bilangan, akarnya tetap. 7 kali 10 akar 2, 70 akar 2, minus 6 dikali 2 akar 2, minus 12 akar 2, ditambah 5 kali 4 akar 3, 5 kali 4 20, akar 3-nya tetap, dikurangi 4 kali 3, jadinya minus 12 akar 3. Jumlahkan suku sejenis, yaitu yang akarnya sama. Yang akarnya sama berarti akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3. 70 akar 2 dikurangi 12 akar 2. Operasikan bilangannya saja, akarnya tetap. 70 dikurangi 12, 58 akar 2-nya tetap. Jadi 58 akar 2. 20 akar 3 dikurangi 12 akar 3,
Kurangi bilangannya saja, akarnya tetap 8 akar 3. Sudah 3 contoh, 1 contoh yang terakhir. Berapa sih hasil dari 10 akar 162 ditambah 8 akar 700 dikurangi 5 akar 128 dikurangi 4 akar 343. Bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 162 di antara 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100, dan seterusnya adalah 81. 81 harus dikali berapa supaya 162? Pastinya dikali 2. Ditambah 8 akar 700, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 700 adalah 100. 100 kali berapa supaya 700? Dikali 7. Dikurangi 5 akar 128, bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 128 adalah 64. 64 kali berapa supaya 128? Dikali 2. Dikurangi 4 akar 343. Bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 343 adalah 49. Di antara 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Yang bisa membagi 343 adalah 49 dikali berapa? Kali 7. Berapa sih? Akar 81 kita sampai pada baris kedua. 9 banget. Jadi 10 akar 81 akar 2. Akar 81-nya 9. Akar 2-nya tetap nggak bisa ditarik-tarik akarnya. Ditambah 8 akar 100 akar 7. Berapa sih akar 100? Akar 100 adalah 10. Akar 7 tidak ada. Jadi tetap akar 7. Jadi ditambah 8 dikali 10 akar 7 dikurangi 5 akar 64 akar 2. Berapakah akar 64? Akar 64 8. Berapakah akar 2? Akar 2 tidak ada. Jadi tetap akar 2. Jadi dikurangi 5 kali 8 akar 2. Dikurangi 4 akar 49 akar 7. Berapa sih akar 49? Yaitu 7. Jadi 4 kali 7 akar 7. Kalikan bilangan dengan bilangan akarnya tetap. 10 kali 9, kita sampai pada baris ketiga, 90, akar 2-nya tetap. Ditambah 8 kali 10, 80, akar 7-nya tetap. Dikurangi 5 kali 8, minus 40, akar 2-nya tetap. Jadi min 5 kali 8, minus 40, akar 2-nya tetap. Min 4 kali 7, minus 28, akar 7-nya tetap. Operasikan suku-suku yang sejenis, cari pasangannya. Akar 2 dengan akar 2, akar 7 dengan akar 7. Cari suku sejenis. Akar 2 dengan akar 2, akar 7 dengan akar 7. Jadi di sini adalah 90 dikurangi 90 akar 2 dikurangi 40 akar 2. Karena sama-sama suku sejenis yaitu akar 2. 90 dikurangi 40, 50 akar 2-nya tetap. Yang sejenis lagi, kelompokkan, dekatkan, plus 80 akar 7 dengan minus 28 akar 7. Operasikan bilangannya saja, 80 akar 7 dikurangi 28 akar 7 adalah 52 akar 7. Sehingga hasil dari 10 akar 162 ditambah 8 akar 700 dikurangi 5 akar 128 dikurangi 4 akar 343 adalah 50 akar 2 ditambah 52 akar 7. Demikian materi pada pertemuan ketiga ini. Terus semangat mempelajari matematika. Matematika itu indah dan mudah. Saya Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.